Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan Ekonomi Makro Islam ya. Ini pertemuan minggu ketiga. Jadi setelah di minggu pertama kita bahas RPS, kemudian minggu kedua kita mencoba membedakan apa itu ekonomi makro dan apa itu ekonomi mikro. Di minggu ketiga ini, kalau sesuai RPS, semestinya kita membahas stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, ada satu materi yang perlu dibahas secara singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang stabilitas ekonomi makro. Materi itu apa? Materi itu adalah tentang konsep ekonomi makro secara sederhana. Jadi di materi ini nanti saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang saya sampaikan ini ya namanya ilustrasi, tapi saya berharap bahwa ilustrasi ini sesuai dengan realitas sehingga melalui ilustrasi ini teman-teman bisa memahami mengapa ekonomi makro itu mesti ada, gitu ya. Oke, langsung saja gini teman-teman. Misalkan begini, misalkan kita bayangkan misalkan ada satu pulau di mana di dalam pulau tersebut ada satu orang, sebut saja orang pertama. Nah, orang pertama ini adalah satu-satunya orang yang ada di dalam pulau tersebut. Orang pertama ini memiliki kemampuan untuk mencari ikan. Nah, ketika di dalam satu pulau itu hanya ada dia, saya pikir tidak ada transaksi dan tidak ada kegiatan ekonomi, gitu kan? Tidak ada kegiatan ekonomi karena dia hidup sendiri, dia cari ikan sendiri, dimakan, kemudian ya sudah gitu. Kalau misalkan sekarang kita menginjak ke perumpamaan ilustrasi kedua, misalkan di dalam pulau tersebut tidak hanya ada satu orang, tapi ada dua orang, orang pertama dan orang kedua. Di mana orang kedua ini dia tidak bisa atau tidak mahir mencari ikan, tapi dia mahir atau pintar mencari kayu bakar. Nah, ketika di dalam satu pulau itu terdapat dua orang dengan dua kemampuan yang berbeda, nah ini memungkinkan akan terjadi sebuah transaksi di antara keduanya. Nah, ketika ada transaksi di antara keduanya, nah ini ada kegiatan ekonomi gitu. Jadi ketika orang itu tidak sendiri dalam satu pulau, ada dua orang, nah ini memungkinkan adanya sebuah transaksi. Tapi transaksi yang terjadi mungkin hanya transaksi yang bersifat sederhana. Mungkin dia akan menukar, si orang pertama akan menukar ikannya, hasil tangkapannya dengan kayu bakar yang diperoleh oleh orang yang kedua. Kemudian orang kedua mendapatkan ikan dari proses penukaran kayu bakar terhadap orang yang pertama. Ya simple gitu transaksinya. Kalau misalkan sekarang kita masuk ke perumpamaan selanjutnya, misalkan di dalam pulau tersebut tidak hanya ada dua orang, tapi ada tiga orang nih, ada orang ketiga nih. Nah, orang ketiga ini adalah orang yang ya dia tidak mahir mencari ikan, dia tidak mahir mencari kayu bakar, tapi dia punya uang. Nah, uangnya dapat dari mana ya? Kita misalkan berandai-andai bahwa dia ini dapat lemparan atau istilahnya dapat uang jatuh gitu dari pesawat yang lewat di atas pulau tersebut, misalkan gitu. Ini kita berandai-andai aja, kita berilustrasi aja. Nah, dia dapat uang 1 juta gitu. Nah, orang pertiga punya uang 1 juta, orang pertama dia punya ikan, orang kedua dia punya kayu bakar. Nah, si orang ketiga ini dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kan teman-teman, ilustrasi ini sebenarnya juga mencerminkan juga di kehidupan sehari-hari kan. Kadang-kadang orang dia punya uang tapi dia tidak mahir dalam skill mencari ikan, dalam skill mencari kayu bakar dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ketika dia pengen ikan, dia akan menukar uangnya ke si orang pertama
yang mahir mencari ikan. Nah, orang pertama mungkin oke gitu. Saya akan kasih ikan ke kamu, tapi harganya adalah ya uangmu kasihkan semuanya, tak kasih ikan gitu. Misalkan kayak gitu. Berarti harga ikan itu adalah 1 juta rupiah, misalkan kayak gitu. Ini misalkan ya, kita berandai-andai. Nah, kemudian si orang pertama itu dia dapat uang 1 juta rupiah. Ikannya dikasihkan si orang ketiga. Nah, orang pertama ini kan butuh kayu bakar nih. Yang awalnya dulu dia mendapatkan kayu bakar dari proses transaksi dengan menukar ikannya. Nah, karena dia sekarang tidak punya cukup ikan untuk ditukarkan dengan kayu bakar, akhirnya dia bilang sama orang kedua yang punya kayu bakar, "Oke, ini saya punya uang karena ikan saya nggak cukup untuk menukar kayu bakar seperti tempo hari. Saya akan menukar kayu bakar dengan uangmu, dengan uangku. Oke, enggak apa-apa. Tapi uangmu kasihkan ke saya semuanya, nanti tak tukar kayu bakar." Jadi uang 1 juta itu kemudian beralih tangan ke orang kedua. Nah, si orang pertama dapat kayu bakar, orang kedua dapat uang 1 juta. Berarti uang itu sudah dua kali berpindah tangan, dari orang pertama ke orang kedua, kemudian dari orang kedua ke orang ketiga. Nah, tapi pada satu sisi kemudian orang ketiga ini kan butuh ikan juga, butuh ikan. Pada akhirnya dia akan membeli ikan ke orang pertama. Nah, orang pertama kemudian tapi saya butuh ikan gitu kata orang kedua. Kemudian oke, enggak apa-apa, tapi uangmu kasihkan ke saya, tak tuker ikan hasil tangkapan saya yang barusan gitu. Oke, kemudian uang 1 juta itu berpindah tangan lagi ke orang pertama. Jadi berpindah tangan dari orang kedua yang punya kayu bakar tadi, karena dia butuh ikan, dia tukarkan uangnya ke orang pertama. Jadi ada 3 kali perpindahan uang di sini. Yang pertama dari orang ketiga ke orang pertama, kemudian yang kedua dari orang pertama ke orang kedua, kemudian yang ketiga dari orang kedua ke orang pertama. Jadi ada 3 kali perpindahan uang. Nah, kalau di dalam ekonomi kita ada yang namanya konsep uang yang beredar, di mana uang beredar ini rumusnya adalah P kali V. P ini adalah prices atau harga, V ini adalah velocity. Velocity itu adalah berapa kali uang itu berpindah gitu. Nah, kalau kita hitung dengan rumus ini, maka jumlah uang yang beredar adalah pricesnya tadi adalah 1 juta dikalikan dengan velocity-nya itu adalah berapa kali ada perpindahan uang. Tadi ada 3 kali. Jadi 1 juta kali 3. Jadi ada 3 juta peredaran uang di dalam pulau tersebut. Itu ya. Ini adalah ilustrasi. Kemudian kita masuk ilustrasi selanjutnya. Nah, tiba-tiba pada suatu hari itu si orang ketiga yang punya uang tadi itu kemudian dia tiba-tiba dapat uang lagi. Tapi ini tidak hanya 1 juta, dia dapat uang sebesar 2 juta rupiah. Dapat uang sebesar 2 juta rupiah. Nah, dia akan butuh ikan lagi, makanya dia datang ke orang pertama. Nah, orang pertama mengatakan bahwa ya oke, kamu saya kasih uang, tapi uangmu kasihkan ke saya. Loh, mungkin orang ketiga tadi mengatakan, loh kemarin 1 juta, kenapa sekarang 2 juta? Oke, gini teman-teman. Misalkan di dalam satu komunitas, di dalam satu pulau, Anda tahu bahwa yang memiliki ikan itu hanya Anda sendiri, dan ada orang ketiga ini sangat butuh ikan, maka apa yang terjadi? Dan si pemilik ikan tahu bahwa dia memiliki uang yang lebih daripada tempo hari, apa yang terjadi? Ya dia akan naikkan barangnya, naikkan harga barangnya, pasti itu. Secara umum pasti begitu gitu. Anda tahu bahwa dia punya uang banyak,
dan dia sangat butuh dengan barang Anda, ya naikkan harganya, kan begitu. Oke lah gitu kan, kata orang ketiga, ya karena mau gimana lagi, karena dia memang butuh ikan kan gitu. Akhirnya dikasihkanlah uang 2 juta ke si orang pertama. Pun demikian nanti akan terjadi lagi ketika si orang pertama butuh kayu bakar. Si orang pertama akan menukarkan uangnya ke orang kedua yang pandai mencari kayu bakar. Ya dia katakan, dia barusan tahu bahwa dia dapat uang 2 juta itu. Makanya orang kedua pun juga mensyaratkan, ya udah kalau begitu uang yang kamu dapatkan dari orang ketiga tadi sebesar 2 juta ya kasihkan ke saya gitu. Akhirnya dikasihkan. Ya kenapa? Ya ini logika ekonomi secara sederhana aja. Misalkan dia tahu gitu loh bahwa si orang pertama ini sangat butuh kayu bakar dan dia barusan dapat uang 2 juta fresh money dari orang ketiga. Makanya ya dia minta aja seharga itu gitu loh. Secara sederhana bahwa di sini kita bisa melihat bahwa orang kedua ini ya dia akan menaikkan harga barangnya gitu. Ya itu yang terjadi di kondisi perekonomian kan juga seperti itu. Nah kemudian orang kedua yang butuh ikan pun dia akan membeli ke orang pertama lagi gitu. Orang pertama juga akan mengatakan bahwa ya uangmu itu kasihkan ke saya, 2 juta kasihkan ke saya. Jadi kalau kita hitung kembali teman-teman, kemudian jadi berapa di periode kedua ini? Periode pertama kan yang tadi perputaran uang 1 juta tadi. Yang periode berikutnya adalah perputaran uang yang 2 juta ini. Nah, kalau kita hitung uang beredarnya, teman-teman, di periode ini berarti price-nya itu adalah 2 juta, velocity-nya tetap 3, jadi 6 juta itu. Jadi jumlah uang beredar di periode kedua ini menjadi bertambah gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan atau istilahnya kenaikan jumlah uang yang beredar itu ternyata tidak menaikkan jumlah real dari pendapatan dari barang real yang berputar di dalam pulau tersebut. Ya kan gini, tadi kan saya katakan, apakah ketika harga ikan itu menjadi 2 juta, apalagi jumlah ikannya juga menjadi tambah banyak? Kan enggak. Karena dia menghargai jumlah yang sama, tapi karena dia tahu bahwa si orang ketiga punya uang 2 juta, maka dia naikkan gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks kasus ini barangnya sebenarnya tidak berubah, barangnya tetap sama itu, Tapi kalau kita lihat di sini ada yang terjadi perubahan adalah perubahan dari harga suatu barang. Jadi dari ilustrasi sederhana ini kita bisa melihat bahwa ternyata kenaikan jumlah uang yang beredar itu pada satu sisi itu akan menaikkan harga suatu barang. Jadi jumlah uang yang beredar itu akan menaikkan harga suatu barang. Makanya teman-teman kan sering mendengar konsep inflasi itu ya. Inflasi itu kan kenaikan harga-harga barang. Nah, salah satu yang mendorong inflasi itu adalah kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, teori yang mengatakan bahwa jumlah uang yang beredar itu akan mendorong inflasi. Nah, itu bisa diilustrasikan dari ilustrasi dari orang pertama, orang kedua dan orang ketiga tadi, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ternyata keberadaan uang itu ternyata juga memberikan dampak pada sebuah perekonomian. Kita bisa lihat bahwa tadi saya ulangi lagi bahwa jumlah uang yang beredar itu ternyata mendorong harga-harga barang menjadi meningkat gitu. Ini penting. Makanya kemudian misalkan sekarang kita nginjak ke ilustrasi selanjutnya. Tadi kan orang di pulau tersebut ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, semuanya setara itu. Nah, sekarang misalkan dari ketiga orang itu berembuk. Ketiga orang itu berembuk menunjuk salah satu orang untuk dijadikan pemimpin pulau.
Misalkan yang apa namanya, yang ditunjuk adalah si orang pertama. Mengapa ya? Karena si orang pertama kan memiliki sumber daya yang lebih kan. Ya, dia punya sumber daya ikan, kemudian uangnya pun muternya kan baliknya ke orang pertama toh. Tadi misalkan dari orang ketiga beli ikan, kemudian si orang pertama beli kayu bakar, si yang kayu bakar akhirnya beli ikan lagi ke orang pertama. Jadi duitnya muter kembali lagi ke si orang pertama. Jadi dia memiliki sumber daya yang berlebih dan dia ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kemudian apa yang terjadi ketika di satu pulau itu ada istilahnya pemerintah atau pemimpin. Nah, si orang pertama tentu karena dia seorang pemimpin, dia seorang pemerintah, dia akan coba mengendalikan pastinya. Akan mengendalikan agar apa? Agar aktivitas-aktivitas ekonomi itu yang seperti periode sebelumnya tadi, misalkan dia melihat gitu, ada orang punya uang banyak, kemudian dia naikkan harga barangnya, ya jangan sampai seperti itu gitu loh. Dia akan mengontrol itu pasti. Nah, disinilah peran pemerintah, teman-teman. Jadi peran pemerintah atau peran institusi pemerintah dalam sebuah negara, dalam sebuah aktivitas ekonomi itu adalah mengontrol agar apa? Agar proses aktivitas ekonomi itu berjalan secara stabil. Jadi misalkan ya dia akan naikkan jumlah uang yang beredar, tapi kalau misalkan kenaikan harga barang itu sudah tidak terkendali, ya dia tekan lagi, ya gitu. Itu adalah peran pemerintah di situ sebagai regulator. Ya dia tidak hanya regulator bahkan, tapi dia juga bisa bermain di dalam pasar. Nah, bahkan pemerintah punya APBN, punya dana lebih yang di situ digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pasar ekonomi. Itu akan kita bahas di beberapa bab yang akan datang. Itu ya teman-teman. Kemudian ini implikasinya apa, Pak? Implikasinya gini. Ketika kita bicara soal stabilitas ekonomi, kalau dilihat dari sisi mikroekonomi, stabilitas ekonomi itu dilihat ya ketika terjadi pertemuan antara kurva penawaran dan permintaan. Kemudian terjadi titik keseimbangan atau titik keequilibrium. Ketika misalkan harga naik, kemudian kurvanya akan bergeser ke kiri, itu akan menurun, kurva permintaannya akan menurun, itu akan bergeser ke bawah. Kalau misalkan harga turun, apa yang akan terjadi? Itu akan kurvanya akan bergeser seperti itu. Tapi itu kalau di ekonomi mikro ya. Nah, kalau di ekonomi makro itu tidak sesimpel itu, teman-teman. Loh, kan tinggal dijumlahkan, Pak. Kata Pak Bayu di minggu yang lalu, di dalam ekonomi makro itu kan ada konsep agregat. Jadi istilah agregat. Jadi misalkan supply barang 1, supply barang 2, supply barang 3 sampai barang kesekian itu dijumlahkan, kemudian ada demand barang 1, demand barang 2, demand barang 3 sampai barang sekian dijumlahkan, nanti akan ketemu itu adalah keseimbangan ekonomi makro secara agregat. Iya, memang. Cuman kalau kita lihat kembali tadi ilustrasi tadi, itu tadi ada konsep uang, di situ ada uang, keberadaan uang yang ternyata memberikan dampak di dalam ekonomi tadi. Makanya di dalam stabilitas ekonomi makro itu kita tidak hanya bicara soal stabilitas barang ya, ada yang dijumlah-jumlahkan tadi, tapi ada istilahnya stabilitas ekonomi makro dari sisi penawaran dan permintaan uang juga di situ. Makanya nanti di dalam ilmu ekonomika ada yang namanya ilmu moneter. Di sini adalah ilmu yang secara lebih dalam membahas, mengelupas, menguliti tentang peran uang atau instrumen uang dalam sebuah perekonomian. Nah, minggu depan kita akan bicarakan, teman-teman, apa sih itu stabilitas ekonomi makro dilihat dari sisi barang dan stabilitas ekonomi makro dilihat dari sisi uang. Gitu ya. Tapi setidaknya di pertemuan ini teman-teman bisa memahami bahwa ternyata uang itu memiliki dampak yang cukup
ya bukan cukup, bahkan signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Tadi kan kalau berdasarkan ilustrasi kita bisa melihat jumlah uang yang beredar ternyata menaikkan harga-harga barang. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kurang paham dengan apa yang saya uraikan hari ini, teman-teman bisa bertanya baik secara pribadi ke saya dengan chat saya, atau malah lebih bagus teman-teman bisa berdiskusi. Mari berdiskusi bersama di kelas virtual kita. Kita kan punya kelas virtual di grup ya. Jadi saya itu sangat berharap bahwa di kelas virtual itu ada diskusi-diskusi yang menarik gitu. Jadi misalkan nanti ada yang bertanya, bisa jadi saya kan nggak bisa menjawab, nanti akan saya saya akan lempar pertanyaannya kepada teman-teman, kan tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman justru malah bisa menjawabnya. Jadi itu nanti akan muncul sebuah diskusi di situ yang sangat menarik. Referensi dan lain sebagainya teman-teman bisa akses secara mudah. Sekarang kan eranya menjadi lebih mudah, era keterbukaan informasi. Oke teman-teman, itu kita mempelajari soal konsep ekonomi makro secara sederhana, wabil khusus atau istilahnya khususnya tentang peran atau dampak uang dalam sebuah aktivitas ekonomi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.